Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Zulmi Amanda Pratama dari jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mata kuliah teori sosial, yaitu perkembangan teori-teori sosial dari klasik sampai modern. Perkembangan teori-teori sosial dari klasik hingga modern ada 4. Yang pertama, teori struktural fungsional. Yang kedua, teori konflik. Yang ketiga, teori behavioralisme. Dan yang keempat, teori pilihan rasional. Tetapi kali ini saya hanya menjelaskan tentang teori konflik. Baik, kali ini saya akan masuk ke bagian yang pertama, yaitu substansi teori. Ya, ada 1. Teori konflik klasik. Secara umum, teori konflik klasik menganggap bahwa konflik terjadi akibat adanya sisi alami manusia. Manusia dianggap sebagai sosok yang memiliki kecenderungan saling memusuhi dan menguasai untuk kekuasaan. Adapun menurut para ahli, yang pertama, menurut Polybus, konflik dapat terjadi dari keinginan manusia untuk membentuk suatu komunitas. Dari situ, Polybus menarik kesimpulan teori konfliknya dengan menyatakan bahwa monarki atau sistem pemerintahan dengan penguasa tunggal merupakan kekuasaan yang paling kuat sebagai bentuk pertama komunitas manusia. Dan menurut Niccolo Machiavelli, sosiolog dari Italia ini menganggap jika manusia memiliki kehidupan liar seperti binatang buas. Saat jumlah manusia meningkat, maka mereka merasakan adanya hubungan dan kebutuhan tentang pertahanan. Mereka menentang satu dengan lainnya, lalu memilih satu orang kuat dan berani jadi pemimpin yang wajib dipatuhi. Yang kedua yaitu teori konflik modern. Secara umum, teori konflik modern ini adalah kebalikan dari teori konflik klasik, yaitu penyebab konfliknya tidak tunggal dari sisi manusia sendiri. Adapun menurut para ahli, yang pertama yaitu menurut Karl Marx. Menurut Karl Marx, teori konflik adalah bentuk pertentangan dari perbedaan kelas. Masyarakat adalah tempat terjadinya ketimpangan yang kemudian memicu konflik dan perubahan sosial. Konflik tersebut berkaitan dengan kepentingan ekonomi dari kelas kelompok berkuasa yang dikuasai. Pertentangan kelas disebabkan perbedaan akses masyarakat pada sumber kekuasaan, yaitu modal. Munculnya kaum borjuis dan proletariat pada masyarakat kapitalis akan memicu konflik yang sangat tajam. Menurut Lewis A. Coser, konflik tidak harus bersifat negatif karena sistem sosial lebih bersifat fungsional. Konflik dapat pula mempererat hubungan antar individu dan sebuah kelompok. Di samping itu, Coser meyakini adanya konflik pun tidak mesti bersifat disfungsional, sebab konflik bisa memunculkan interaksi dan memicu konsekuensi positif, dan konflik bisa menggerakkan anggota kelompok yang selama ini terisolasi menjadi aktif dalam kegiatan kelompoknya. Baiklah, kita masuk ke bagian yang B, keunggulan dan kelemahan teori konflik. Adapun keunggulannya, yang pertama yaitu konflik menyebabkan perubahan, yang kedua memperjelas aspek yang belum jelas, dan yang ketiga meningkatkan integrasi sesama kelompok. Adapun kelemahannya yaitu memunculkan masalah sosial baru, persoalan yang masih belum dipecahkan. Dan yang terakhir yaitu bagian C, implementasi dalam bidang administrasi publik. Yang pertama, adanya revolusi industri yang mengakibatkan perubahan di kota besar dunia. Yang kedua, terjadi perubahan-perubahan filosofi politik dari 6 fungsi negara minimalis. Dan yang ketiga, mengikuti kondisi sistem politik dan budaya di masing-masing budaya. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.